Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, seperti biasa menyelami rahasia Al-Quran, mengajak teman-teman semuanya untuk mempelajari dan mentadabburi Al-Quran. Di episode kali ini, teman-teman, kita akan membahas mengenai surah Hud. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai surah Yunus, kita akan membahas mengenai surah Hud kali ini. Dan Winnie sangat penasaran sekali, teman-teman, sahabat Al-Quran, apa sih makna yang terkandung di balik surah Hud ini. Dan seperti biasa, Ustadz sudah hadir bersama kita di sini, yaitu Ustadz Zamakhsyari Hasbullah Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, surah Hud, Ustadz, kita sudah sampai di surah Hud pada episode hari ini. Dan tentunya kita harus tahu, wajib tahu terlebih dahulu apa sebenarnya makna di balik surah Hud ini sendiri. Bagaimana ini, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pecinta Al-Quran dan Saudari Widya, tadi sudah diawali tentang surah Hud ini ya. Dan kita tahu Hud merupakan nama salah seorang dari Nabi dan Rasul yang Allah utus ke tengah umat manusia. Tentunya kita bertanya-tanya sebenarnya apa rahasia di balik nama ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menamakan surah ini dengan nama surah Hud? Kalau kita lihat lebih lanjut sebenarnya di dalam surah ini setidaknya ada 7 kisah Nabi dan Rasul yang Allah abadikan. Jadi sebenarnya bukan hanya surah ini bercerita tentang Nabi Hud dan kaumnya Ad, tapi juga di dalamnya ini ada tentang Nabi Nuh, ada tentang Nabi Hud, ada Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Syuaib, bahkan tentang Nabi Musa alaihissalam juga. Namun, nampaknya dipilih nama Nabi Hud di sini karena pada surah ini Allah Subhanahu wa taala ingin gambarkan bagaimana beratnya tantangan yang dihadapi Nabi Hud melebihi yang lain, karena Nabi Hud ini kan diutus kepada kaum Ad. Kaum Ad ini di dalam Al-Quran digambarkan kaum yang tak pernah Allah menciptakan ada manusia, ada bangsa lebih kuat secara fisik daripada mereka. Jadi mereka itu bisa dikatakan ras yang istimewa karena punya kekuatan fisik luar biasa. Dan begitu juga ketika Nabi Hud harus berhadapan dengan mereka, ya ini termasuk di antara yang paling sulit untuk didakwahi. Dan Nabi Hud ini sendiri mungkin bagi kebanyakan orang kan setiap nabi itu ada mukjizatnya. Kalau ditanya apa sebenarnya mukjizat Nabi Hud, ya ini kan hampir kita tak temukan penjelasan langsung tentang itu, kecuali keberanian Nabi Hud ketika beliau mengatakan ini tawakkaltu 'ala Allah. Ya, fakiduni jami'an summa la tunzirun. Jadi Hud itu begitu kuat imannya sampai dia berkata, silakan kalian buat konspirasi untuk menghalangi dakwahku, silakan kalian bersepakat untuk menentangku, tapi kalian tidak akan bisa mencelakakanku sedikit pun walaupun kalian kuat kecuali dengan izin Allah. Jadi itulah saya kira mukjizat dari Nabi Hud ini yang kemudian ini digiring untuk bagaimana kita bisa menangkap pesan utama dari surah Hud ini. Surah Hud ini, tadi kan saya sudah singgung, ada 7 nabi yang disampaikan. Dari 7 nabi ini, semuanya punya benang merah. Benang merah cerita-cerita nabi ini terkait erat dengan bagaimana semua nabi mendapatkan pendustaan, mendapatkan pelabelan yang negatif, disebutlah sebagai penyair, disebutlah sebagai penyihir, disebutlah sebagai tuduhan yang macam-macam. Dan ini semua sebenarnya tujuannya adalah untuk memberikan tawar sedingin bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ketika Nabi juga berdakwah, Nabi mengalami apa-apa yang pernah dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Kalau kita lihat misalnya di ayat ke-12, Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan di sini, "Fala'allaka tarikun ba'dha ma yuha ilaika wa dha'ikun bihi sadruka ay yaqulu laula unzila alaihi kanzun aw jaa'a ma'ahu malak innama anta nadhir wallahu ala kulli syai'in wakil." Boleh jadi kata Allah, wahai Muhammad, kau
saking tidak sanggupnya menghadapi cemoohan dari para penentangmu itu, kau ingin meninggalkan sebagian dari apa yang Allah wahyukan kepadamu. Dan dadamu terasa sempit ya mendengar cemoohan itu semua. Tapi Allah katakan di sini, kalaupun begitu, mereka pun akan mengatakan, kenapa nggak diturunkan kepada Muhammad harta yang banyak? Kenapa nggak diutus malaikat saja? Ya, Allah ingatkan Nabi Muhammad, tugas utamamu adalah innama anta nazir. Kau adalah pemberi peringatan. Wallah ala kulli syai'in wakil. Allah yang akan memeliharamu dari segala apa-apa yang membahayakanmu. Jadi Nabi ingin dikuatkan oleh Allah di sini, fokus saja sama tugasmu. Tak perlu fokus dengan cemoohan orang. Gak perlu takut dengan konspirasi mereka. Karena aku yang memeliharamu dan aku yang melindungimu. Nah, ini hampir sama dengan Nabi Hud tadi. Maka disebutlah surah ini dengan surah Hud. Surah ini dalam beberapa riwayat disebutkan suatu ketika Rasulullah selesai membaca surah Hud, Nabi menghela napas cukup panjang. Ketika itu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, syibta?" Wahai Rasul, apakah kau sudah merasa dirimu capek dan tua? Bahkan sahabat melihat beberapa rambut Nabi sudah mulai beruban. Rasulullah, nampak uban di kepalamu, kau sudah tua. Kata sahabat. Nabi mengatakan, "Syayyabatni Hudun wa akhwatuha." Telah membuat aku cepat tua. Kata Nabi, apa? Membaca surah Hud dan surah-surah yang dekat temanya dengan itu. Para ulama membahas, kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan surat Hud ini dan saudara-saudaranya yang temanya hampir berdekatan dengan surah ini, kenapa dianggap Nabi mempercepat tua Nabi? Nah, ada yang mengatakan di antara para ulama, karena di dalam surah ini banyak diceritakan bagaimana azab-azab Allah turun kepada umat-umat terdahulu. Dan Nabi kan juga khawatir azab itu turun kepada umatnya. Walaupun karena apa yang dilakukan oleh umat Nabi terdahulu, dilakukan juga oleh umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi berpikir, kalau nanti turun azab macam mana? Jadi itu seperti beban mental bagi Nabi. Riwayat yang lain mengatakan Nabi Muhammad SAW merasa cepat tua dengan surat ini karena memikirkan konsekuensi dari firman Allah. Allah berkata dalam salah satu ayat di surah ini, "Fastaqim kama umirta." Muhammad, istiqomahlah kau sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Jadi Nabi Muhammad merasa untuk bisa menjalankan istiqomah dengan sebenarnya itu perintah yang sangat berat. Sampai Nabi beruban. Kalau Nabi saya seperti ini, apalagi kita kan begitu. Jadi untuk sekedar mewujudkan istiqomah dalam ucapan kita, sikap kita, tindak tanduk kita, ini pekerjaan yang berat. Untuk bisa seperti itu, banyak renungkanlah surah ini. Surah Hud ini. Baik, Ustadz, di surat Hud ini ada poin yang juga Widya catat, yaitu mengenai perumpamaan mukmin dan kafir. Nah, ini perumpamaan yang seperti apa, Ustadz? Apakah menjadi perbandingan mukmin itu seperti apa, yang kafir itu yang seperti apa, begitu, Ustadz? Salah satu gaya bahasa Al-Quran yang paling indah dan memberikan pengaruh besar bagi para pembacanya, Quran itu kan sangat banyak menggunakan perumpamaan. Dan memang perumpamaan ini bagian dari gaya bahasa Arab yang sangat indah. Nah, di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala membandingkan dengan kontras bagaimana kondisi mukmin dan kondisi kafir. Pertama Allah bercerita dulu tentang orang-orang yang kafir. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang berdusta kepada Allah atau mendustakan ayat-ayat Allah. Ini kan menyinggung tentang kafir. Mereka itulah orang-orang yang berdusta pada Tuhannya. Ya, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Kemudian pindah ke cerita tentang orang-orang yang beriman, beramal soleh, ya, dan mereka itu kembali kepada Tuhan mereka, merendahkan diri kepada Allah. Mereka itulah penduduk surga yang kekal dalamnya. Setelah cerita itu masuk ke perumpamaan. Masalul fariqaini kal a'ma wal asam wal basir was sami. Hal yastawiyani mathala. Perumpamaan orang kafir dan orang mukmin
seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan orang dapat mendengar. Jadi digambarkan orang kafir itu seperti buta. Kalau mau jujur, di alam semesta ini terhampar begitu banyak tanda kebesaran Allah. Tetapi itu tak cukup bagi orang-orang kafir mengantarkan mereka dapat iman. Kenapa? Karena mereka laksana orang yang buta. Matanya hanya melihat ya yang menjauhkan dia dari Allah. Sebaliknya orang beriman itu apapun yang dia pandang itu mengantarkan dia untuk makin takut sama Allah, merendahkan diri kepada Allah. Kenapa? Makanya saya selalu katakan begini. Sebenarnya kalau kita mau beriman, nggak perlu dinampakkan mukjizat di depan mata kita. Ya. Karena semua yang ada di alam semesta hakikatnya mukjizat. Tapi bagi orang yang memang memutuskan untuk tak beriman, mau didatangkan tongkat Musa, dibelah lautan, atau didatangkan mukjizat Isa bisa menghidupkan yang mati, walaupun nampak seperti itu, tetap yang memilih untuk tak beriman tidak akan terpengaruh dengan mukjizat yang Allah nampakkan. Jadi orang yang buta, orang yang tuli, inilah potret dua sarana utama untuk dapat hidayah itu kan mata dan telinga. Kalau dua ini sudah tertutup, maka semua sarana yang bisa mengantarkan kita untuk takut sama Allah itu seakan-akan tak berfungsi lagi. Tapi orang yang beriman, maka kita bisa melihat tanda kebesaran Allah dan juga dapat mendengar apa-apa yang bisa mengantarkan kita untuk makin takut pada Allah. Masya Allah. Dan di surat ini juga Ustadz ada kisah para nabi seperti tadi sudah Ustadz sampaikan, ada 7 kisah nabi di sini. Ada Nabi Nuh, Nabi Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, dan Nabi Syuaib dan Nabi Musa di sini. Nah, Ustadz kalau kita ringkas secara satu persatu sebenarnya kisah-kisah nabi-nabi ini yang dijelaskan di dalam surah Hud ini seperti apa Ustadz? Ya, ketujuh kisah ini punya benang merah semua. Ingin digambarkan pertama lewat kisah-kisah ini ucapan-ucapan penghinaan dan pendustaan yang datang dari golongan kafir dari setiap umat itu tentunya sangat menyayat hati para nabi. Kita lihat misalnya di cerita tentang Nabi Nuh, ya, apa kata kaumnya? Oh, ma naraka illa basyaran mithlana wa ma naraka ittaba'aka illa alladziina hum araziluna badi'ar ra'i. Umat Nabi Nuh memvonis Nuh itu salah dan sesat hanya gara-gara mereka melihat, ya, kau kan manusia macam kami. Pengikutmu pun banyak orang-orang miskin, orang-orang lemah. Ya, tak ada pejabat pengikut kau, tak ada orang-orang kaya mengikutimu. Semua orang-orang lemah yang mengikutimu. Mereka ingin mendiskreditkan, bahkan memvonis kesalahan dakwah Nabi Nuh hanya gara-gara memperhatikan pengikutnya siapa. Begitu juga Nabi Muhammad. Ketika awal Islam, yang banyak pengikut Nabi kan budak, hamba sahaya, orang-orang kulit hitam, orang-orang ya tertindas, ini yang mengikuti Nabi. Sedangkan pemuka masyarakat, Abu Jahal, Abu Lahab, ini kan tak mau beriman. Jadi hampir sama. Kita lihat lagi di kisah Nabi Hud, ya, sama seperti itu juga. Mereka mengatakan bahwasanya Hud, kau tuh tak ada apa-apanya daripada kami. Ya, kami pun bisa untuk mengusirmu dari sini. Ya, kata-kata kecaman itu kita dapatkan. Nabi Soleh begitu juga. Ya, bagaimana di kisah tentang Nabi Soleh ini dikatakan juga bahwasanya Nabi Soleh itu laksana orang gila dan orang-orang yang pengikutnya tadi bisa dikatakan bukanlah orang yang punya kedudukan istimewa di tengah masyarakat. Bahkan lebih parah lagi kalau kita lihat dalam kisah Ibrahim. Ini kan yang menentangnya langsung ayahnya. Belum lagi bagaimana Namrud ini kan berupaya untuk bagaimana memadamkan cahaya cahaya Ibrahim dalam dakwanya dengan mau membakarnya, ya. Dan ucapan-ucapan yang disampaikan kepada Ibrahim juga tidak kalah kasar dibandingkan dengan ucapan orang-orang kafir Mekah terhadap Nabi Muhammad. Yang lebih parah lagi ini pada kisah Nabi Lut. Ya, kalau kita lihat Nabi Lut ini bisa dikatakan berbeda dengan nabi-nabi lain. Biasanya nabi-nabi itu diutus kepada kaumnya sendiri. Tetapi Nabi Lut ini diutus ke tempat yang bukan kampung halamannya. Jadi dia merantau untuk berdakwah. Lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi.
kenapa? Karena di momen itu Nabi Lut ini kan tidak punya akar di masyarakat. Artinya apa? Kebanyakan orang-orang yang tinggal di situ ya memang bisa dikatakan sudah tinggal di sana, sudah punya posisi yang lebih kuat daripada Nabi Lut. Belum lagi yang dihadapi Nabi Lut ini juga berbeda modelnya. Ya bisa dikatakan ya masyarakat LGBT lah zaman itu. Yang tentunya bukan hanya sekedar melanggar aturan Allah, tapi mereka ini sudah rusak fitrahnya. Yang seharusnya manusia itu diciptakan berpasang-pasangan, orientasi seksual kepada lawan jenis, tapi justru di sana mencintai atau menyukai sesama jenis. Sampai-sampai kalau kita renungkan ini perkataan Nabi Lut alaihi salam, nampak sangat miris sekali ketika Nabi Lut diancam untuk diusir, Nabi Lut dituduh seakan-akan beliau itu orang sok suci, ya. Kita lihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita, walamma jaa rusula lutan si'a bihim wa dhaqa bihim zar'a wa qala hadza yaumun asib wa ja'ahu qaumuhu yura'una ilaih min qabli kanu ya'maluna sayyi'at. Ketika malaikat datang ke Nabi Lut menyampaikan bentar lagi akan turun azab. Malaikat mengisyaratkan pada Lut untuk meninggalkan kampung halaman tersebut bersama dengan dua putrinya yang beriman, meninggalkan kampung itu. Bahkan istri Nabi Lut sendiri termasuk di antara yang pro terhadap praktik LGBT itu sendiri. Sehingga kemudian ketika rumah Nabi Lut dikepung oleh kaum LGBT ini, ingin diseranglah tamu Lut. Apa kata Lut? Lut berkata, "Ya qaumi, haula ibanati hunna atharu lakum, fattaqullah wa la tukhzuni fi dhaifi." Wahai kaumku, ini putri-putriku, mereka lebih suci bagi kalian daripada kalian menyerang sesama pria, ya kan? Dan mereka katakan, janganlah kalian mencemarkan namaku terhadap tamu-tamuku ini. Tidak ada di antara kalian orang yang lebih pandai. Jadi di sini digambarkan bagaimana Lut ini dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit. Kemudian ada Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ini kan dapat gelar Khatibul Anbiya. Khatibul Anbiya itu apa? Nabi yang paling baik retorikanya, paling tinggi retorikanya itu adalah Nabi Syuaib. Tapi bentuk pelecehan kaumnya terhadap Nabi Syuaib ini juga luar biasa. Apa buktinya? Ketika Nabi Syuaib mulai berdakwah, mereka mengatakan, "Qalu ya Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna wa an naf'ala fi amwalina ma nasha." Qalu ya Syuaib, la nafqahu katsiran mimma taqul, katanya. Syuaib, kami enggak paham yang kau bilang. Itulah kurang lebih seperti itu cemoohan dari kaumnya. Padahal tidak ada di kota Madian yang lebih fasih daripada Syuaib. Tapi mereka mengatakan, kami tak paham bahasamu. Kemudian mereka mengatakan, apakah sholatmu melarang kami untuk ini dan itu? Kenapa kau masuk segala sesuatu yang bukan urusanmu? Kau melarang kami untuk berbuat kecurangan dalam timbangan. Kau melarang kami untuk ini dan itu. Seakan-akan mereka memvonis Syuaib sebagai orang yang kurang kerjaan. Karena mengurusi semua masalah orang lain. Belum lagi para hadirin, ini tentang Nabi Musa sebagai penutup kisah. Ini juga kalau kita perhatikan bagaimana Nabi Musa ini kan berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Karena Nabi Musa ini terkesan beliau juga dalam beberapa riwayat disebutkan sedikit ada celatnya. Ya, Nabi Musa, dan itu juga dalam beberapa riwayat disebutkan karena Musa di waktu kecil dulu pernah lidahnya itu terkena api. Ketika Fir'aun ini ingin mengancam istrinya, anak ini apakah dia aku pertahankan di istana atau tidak? Kalau anak ini memilih api, aku akan pertahankan dia. Kalau anak ini pilih roti, maka kita usir dan kita bunuh dari istana ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menggiring Musa ini untuk milih api supaya bisa selamat itu. Dan maka disebutkan doanya Musa kan, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena ada hal-hal yang sulit untuk diungkapkan oleh Nabi Musa karena disebutkan dalam riwayat pernah terkena lidahnya dengan api di waktu kecil. Jadi ini juga
tidak lepas kemudian menjadi bahan cemoohan bagi kaumnya. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana di dalam surah ini digambarkan ya Musa itu juga dapat cemoohan dari Fir'aun, dapat cemoohan dari para pembesar-pembesar di zamannya, dan itu sekali lagi untuk meneguhkan Nabi Muhammad SAW bahwasanya ya kau bukanlah orang pertama yang menghadapi ini semua, karena para pendahulumu juga telah melalui cobaan yang sama. Oke, jadi benang merahnya ada di situ, Ada di Ustaz, situ, ya, ya. cemoohan yang didapatkan oleh para nabi begitu. Namun Ya. walaupun dada nabi-nabi tersebut terasa sesak, Betul. tapi kembali kepada Allah dan kemudian bisa menghadapi itu semua ya. Ustaz, Betul, ya? Baik, betul. alhamdulillah. Nah, dari beranjak dari inspirasi kisah-kisah para nabi itu, teman-teman, ini kita akan membahas mengenai sunnatullah dalam membinasakan hamba yang zalim. Nah, Ya. maksudnya bagaimana nih Ustaz sunnatullah dalam membinasakan hamba yang zalim? Ya, kita tahu kehidupan manusia ini kan semuanya tunduk terhadap aturan main yang Allah buat. Ketetapan Allah itu yang kita istilahkan dengan sunnatullah. Sunnatullah ini tak akan pernah berubah dan sunnatullah ini tak akan pernah terganti. Jadi kita bisa membaca apa yang akan terjadi di masa depan dengan bercermin pada kisah-kisah yang terjadi di masa lalu. Nabi. Oke. Ya. Nah, salah satunya apa? Allah ini kan berjanji, tidak ada orang yang zalim kecuali pasti pada akhir kehidupan dia akan dibinasakan. Nah, maka dari itu kalau kita lihat ini terjadi pada umatnya Nabi Nuh, terjadi pada umatnya Nabi Hud, terjadi pada umatnya Nabi Ibrahim, Lut, Syuaib dan Musa. Nah, ini juga akan terjadi pada dirimu. Nah, maka di sini ada satu firman yang cukup menarik. Allah katakan di ayat 113, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Allah katakan, janganlah kau cenderung kepada orang yang zalim sehingga menyebabkan kamu disentuh api neraka. Bayangkan, kita bukan berbuat zalim, condong saja hati ini membela orang zalim bisa membuat kita masuk neraka. Ayat ini mengatakan bukan hanya kau buat zalim, tapi hatimu condong bila yang berbuat zalim. Nah, ada sebuah kisah terkait dengan ayat ini. Pernah suatu ketika seorang bertanya, dia ini adalah menteri dari seorang raja yang zalim. Dia katakan, apakah aku termasuk yang dimaksudkan dalam ayat ini? Seorang ulama mengatakan, kau bukan lagi condong, kau memang bagian dari kezaliman. Siapa orang-orang yang condong pada berbuat zalim tadi? Ya, artinya nggak ada kaitannya dengan perbuatan zalim itu. Tapi dia mengambil manfaat dari orang yang berbuat zalim. Nah, misalnya, masuklah di situ. Kita tahu sumber duit ini dari harta yang tak betul. Tapi kita kerja sama dia. Ini masuk juga dalam konteks umum pengertian wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kau condong hatimu seperti membela atau seperti memberikan pembenaran pada orang yang berbuat zalim. Kenapa? Walaupun engkau tak berbuat zalim, tapi kecenderungan hati itu seperti pembelaan dan pembenaran terhadap kezaliman itu sendiri. Baik. Nah, di sini juga Ustadz ada dijelaskan ya mengenai beberapa gambaran kejadian di hari kiamat, Ustadz. Iya. Nah, kita perlu tahu nih Ustadz untuk menjadi pelajaran juga gambaran kejadian di hari kiamat yang dijelaskan di surah ini seperti apa, Ustadz? Ya. Jadi kalau kita lihat gambaran-gambaran kejadian di hari kiamat ini kan berkaitan erat dengan bagaimana sebahagian dari azab yang Allah turunkan kepada umat-umat Nabi terdahulu itu sebenarnya adalah replika apa yang akan diterima oleh orang kafir di akhirat. Ya, dalam skala yang lebih kecil. Jadi kalau kita lihat tadilah bagaimana gambaran umat Nabi Nuh dihancurkan dengan banjir, ya, umat Nabi Soleh dihancurkan dengan suara yang memekikkan sampai pohon-pohon pun semuanya jatuh. Umat Nabi Lut dengan likuifaksi, ya, bagaimana tenggelam semua dari tanah itu kemudian seperti di blender di bawah tanah hingga akhirnya habis semuanya. Begitu juga umat Nabi Musa, ya, Firaun batu tenggelam. Nah, kejadian-kejadian turunnya azab dan siksa ini cerminan bagian nanti sebagian dari apa yang akan diterima pada hari kiamat kelak.
Maka dari itu, bagaimana caranya supaya kita terpelihara dari yang demikian? Nah, makanya Allah katakan di sini, di ayat 114 dan 115, pesan untuk kita di ayat ini, wa aqimus shalah tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Allah katakan, laksanakan sholat pada kedua ujung, siang, pagi, dan petang. Dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya berbuat baik itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi supaya mencegah turunnya azab Allah, ya, dosa-dosa yang lalu, bagaimana cara menghapusnya? Perbanyak berbuat baik. Ya, perbuatan baik bisa menghapus perbuatan buruk. Wasbir fa innallah la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah engkau, Allah tak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Jadi ini sekali lagi gambaran modal kita apa? Sabar, berbuat baik, sholat. Banyak berbuat baik ini supaya tidak dapatlah kita gambaran siksa nanti di hari kiamat kelak. Oke, nah Ustaz, satu lagi yang terakhir ini ada hikmah di balik kisah Qur'ani, Ustaz. Ya. Nah, ini boleh dijelaskan dengan ringkas juga, Ustaz, seperti apa hikmahnya, Ustaz? Ya, tentunya Al-Quran ini kan bukan buku dongeng. Al-Quran juga bukan buku cerita. Tetapi kalau kita lihat fakta, Al-Quran ini di dalamnya tidak kurang dari 1.500 ayat bercerita tentang kisah-kisah. Kisah-kisah. Artinya apa? Kisah-kisah ini bagian penting dari hidayah Al-Quran. Karena lewat kisah, kita kan seperti bisa belajar dari pengalaman hidup orang-orang terdahulu. Ada orang soleh, ada orang yang dibinasakan. Orang mukmin itu, kata Nabi, adalah yang belajar dari kesalahan orang lain. Janganlah seorang mukmin itu, kata Rasulullah, masuk lubang yang sama 2 kali. Umat-umat terdahulu sudah diazab. Jangan pula kita mengulang kesalahan yang sama sehingga dapat azab kembali. Dan di sini Allah tegaskan secara khusus apa hikmah dari kisah. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izah wa dzikra lil mu'minin. Pertama, manfaat dari kisah Quran itu apa? Ma nusabbitu bihi fuadak. Dengan baca kisah, kita yang mungkin sedang menghadapi masalah, kita lebih tegar, lebih kuat. Rupanya yang dapat masalah lebih berat dari aku banyak juga, kan gitu. Nabi saja bisa menjadi tawar sedingin kisah-kisah ini bagi Rasulullah. Nah, yang kedua apa? Dikatakan di sini wa mau'izah. Mau'izah. Ini penasihat. Ya, penasihat terbaik bagi kita dari kisah-kisah Quran tadi. Apa yang perlu kita kerjakan, apa yang perlu kita hindarkan. Ini kisah-kisah ini seperti pemberi nasihat terbaik bagi kita. Barulah wa dzikra lil mu'minin, pemberi peringatan bagi kita. Gimana kita bisa ambil sebuah kesimpulan bahwasanya di balik kisah selalu kemenangan itu bagi mereka yang bersama Allah. Selalu kekalahan itu bagi mereka yang memusuhi Allah. Jadi ini pengingat kita. Karena banyak orang sekarang merasa nggak perlu sama Allah. Padahal kalau Allah bersamamu, siapa yang berani menentangmu? Kalau Allah menjadi musuhmu, siapa pula yang berani membelamu? Jadi ini saya kira hal penting di balik kisah-kisah Quran untuk kita jadikan iktibar, mengambil pelajaran-pelajaran dalam kehidupan kita. Itu luar biasa sekali. Nah, ini teman-teman menjadi motivasi buat kita juga ya untuk terus mentadaburi Al-Quran karena banyak sekali makna dan kisah-kisah yang terkandung di dalam Al-Quran. Tadi sudah banyak yang dijelaskan oleh Ustadz, apalagi di balik kisah-kisah para nabi. Sudah ada 7 nabi di dalam surah Hud ini juga, dan mudah-mudahan insya Allah kita semua bisa mengambil hikmah dari ini semua dan menjadi pemberat amal kita juga nanti di hari kiamat kelak ya teman-teman. Baik, dan tentunya seperti biasa kami ajak lagi teman-teman untuk tidak lupa like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mendapatkan hikmah dan manfaat dari ini semua. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.